Halo guys, kita ngobrol lagi sedikit soal pemerintahan kita yang ajaib ini. Seajaib klaimnya Pak Prabowo yang mengatakan bahwa di 300 hari masa kerja pemerintahan beliau ini sudah kelihatan hasilnya katanya. Dan sayangnya katanya ini selalu dinyinyirin. Jadi sudah kelihatan hasilnya tapi selalu dinyinyirin. Nah, kira-kira hasilnya yang bagaimana ya atau seperti apa ya? Karena kalau ya yang kita lihat ya at least setidaknya yang saya lihat ya selama 300 hari kerja ini yang kita lihat justru malah badai PHK semakin menggila. Semakin sulitnya mencari kerja bagi anak muda kita. Lihat aja job fair selalu gila-gilaan. UMKM berantakan, daya beli masyarakat semakin rendah. Pajak semakin gila-gilaan. Lalu yang mana ya yang disebut yang dimaksud dengan Pak Prabowo ini? Nah, bahkan kalau kita lihat korupsi saja semakin menggila ya. Kemarin Wamenakar kena OTT. Lalu juga bahkan untuk kehidupan sehari-hari harga beras semakin tinggi. Nah, yang lebih mengerikan kalau menurut saya adalah statement, komentar atau respon dari para pejabat negara soal masalah-masalah ini ketika rakyat mengeluhkan semua masalah ini. Ketika rakyat mengeluhkan harga beras yang semakin tinggi, mentannya bilang, coba bandingkan dengan Jepang, kita jauh lebih murah. Lah, kenapa Bapak nggak bandingkan UMR Jepang dan kita? Sebelum Bapak ngomong kayak gitu ya. Ya begitulah, sama halnya ketika kita melihat para anggota dewan kita joget-joget di tengah rapat gitu ya. Yang begitu sakral harusnya, tapi tiba-tiba mereka berjoget begitu happy-nya. Ya sebagian bilang ya mungkin mereka happy karena gaji mereka naik 3 juta sehari. Nah, yang lebih menyakitkan adalah respon dari para pejabat, dari para anggota dewan yang kebanyakan artis ini. Yang katanya memang 3 juta sehari ini gede. Gua 3 juta per jam. Ini menurut saya sih mengerikan sih ya ketika seorang pejabat berkomentar seperti ini. Sangat menyakiti hati rakyat dan sangat tidak berempati. Saya nggak ngerti kok bisa ada pejabat bicara seperti ini. Lalu sambil ketika kita mengkomplain soal joget-joget di rapat, lalu malah bikin video lagi dengan yang isinya joget-joget seolah menantang atau semakin memanas-manasi rakyat. Saya nggak ngerti kenapa mereka seperti ini gitu ya. Nah, ketika ada orang yang mengkritisi juga kenapa kok anggota DPR anggota dewan pejabat ini kok malah lebih banyak kontennya daripada kerja. Jawabannya adalah bukannya minta maaf, tapi malah bilang gue kan artis. Sebelum jadi pejabat kan gue artis. Emang kenapa kalau gue konten? Soalnya mereka tidak bisa membedakan mana pejabat negara, mana wakil rakyat yang harusnya menjadi perwakilan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat, dan mana saat mereka menjadi artis. Karena dewan ini bukan panggung hiburan. Nah, lalu soal apa ya yang dibilang Pak Prabowo sudah kelihatan hasilnya, ini saya juga semakin bingung. Karena yang kelihatan adalah pajak kita semakin menggila nih. Semua hal kena pajak, sampai yang terkecil sekalipun. Bahkan tukang gorengan pun diincar pajaknya lewat sapa gitu. Sementara anggota DPR dinaikkan segala macam tunjangannya. Beras 12 juta, rumah 50 juta, tunjangan untuk komunikasi, untuk biaya pulsa 7 juta dan sebagainya. Nah, ketika ada orang mengkritisi soal ini, lalu apa respon anggota DPR? Masyarakat selalu berpikir seperti orang susah. Ketika ada yang berkomentar seperti ini anggota DPR, saya bingung. Kenapa mereka seolah senang melihat rakyat susah gitu. Ya begitulah. Jadi memang saya sangat nggak ngerti dengan kabinet atau kabinet merah putih ini. Selama yang saya tahu, saya rasa kabinet ini yang paling kacau sih. Dari soal kompetensi, integritas, ya, sensitivitas, apalagi soal kinerjanya gitu ya. Ya, mungkin saya yang salah juga ya, karena kan yang Pak Prabowo bilang sudah kelihatan hasilnya.
Dan beliau nggak bilang kalau hasilnya itu baik kan. Salam.